marga dewa sidiamahi diwayana paracu dayat Om Narayanu Yawidam Sarvam Yadbuatam Yastyabhawyam Neskalanku Niranjanu Aruya kalpu nirakyata sudu dewiku narayanu naduyatyu astyaka Tuam siwa tuam dewa iya suara param suara warahma wisnu asya rudarasya warusah paryaki ratita Ampapuham Apapasambhawa Rahimam Pundarya Kaksip Sabahya Abhyantara Suci Om Kesama Sama Mahadewa Sarwa Paranya Hitangkara Mamuja sarwa papidya Walaya suasadya siwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantau wajiku mamu Santau manasu dosa At permadat kesamam Om Santi 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 Om Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya.
Belajar dari COVID-19, Bali tingkatkan kesiapsiagaan hadapi ancaman nipah, izin produksi arak Bali resmi terbit. Izin produksi arak Bali resmi terbit, DPRD apresiasi kinerja gubernur. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Adiputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pengawasan terhadap potensi penularan virus nipah di Bali terus diperketat, terutama di pintu-pintu masuk utama melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini guna melindungi masyarakat dan menjaga kepercayaan wisatawan yang datang ke Pulau Dewata. Thermal scanner kini dioperasikan di terminal kedatangan internasional, domestik, hingga VIP untuk memantau suhu tubuh para penumpang. Pelaku pariwisata Bagus Sudibyo menilai kesiapan Bali saat ini jauh lebih baik karena telah memiliki pengalaman berharga dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang menjadi pembelajaran penting dalam penanganan wabah penyakit menular. Menurutnya, peningkatan pengawasan di bandara dibarengi dengan kesiapsiagaan Dinas Kesehatan dan petugas karantina yang telah menyiagakan personel untuk memantau setiap kedatangan khususnya dari negara atau kawasan berisiko seperti Asia Selatan. Langkah tersebut diharapkan mampu mendeteksi lebih awal wisatawan yang menunjukkan gejala atau terindikasi terpapar penyakit menular sebelum menyebar lebih luas. Selain pengawasan di pintu masuk, kesiapan fasilitas kesehatan di Bali juga harus diperkuat. Kalau kita itu sudah berpengalaman paling tidak menangani COVID-19, di mana pada waktu itu kita banyak sekali belajar tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk bisa mencegah satu outbreak ya, seperti COVID-19 itu. Kali ini yang lihat persiapan udah jauh lebih baik. Dipasang 2 thermal scanner di internasional, 1 thermal scanner di domestik. Sesudah itu dari Dinas Kesehatan juga karantina sudah men-standby-kan orang yang men-scan setiap kedatangan tamu, terutama saya kira yang dari India ya, Asia Selatan. Sehingga dengan demikian sedapat mungkin kunjungan wisatawan yang datang terutama dari mancanegara ke Indonesia khususnya Bali itu bisa terdeteksi secara dini untuk jangan sampai ada orang yang terkena atau terindikasi kena flu nipah ini sampai lolos masuk ke Bali. Berbagai persiapan dan upaya mitigasi ini diharapkan mampu memperkecil risiko masuk dan menyebarnya virus nipah di Bali. Dengan sistem pengawasan dan layanan kesehatan yang semakin siap, Bali berupaya tetap menjadi destinasi yang aman sekaligus waspada terhadap ancaman penyakit menular global. Yana, Bali TV. Sementara itu, isu merebaknya virus nipah di sejumlah negara dipastikan belum berdampak terhadap pariwisata Bali. Hingga saat ini belum ditemukan adanya pembatalan kunjungan wisatawan akibat isu tersebut. Perjalanan ke Bali. Menurutnya isu virus nipah saat ini belum menjadi ancaman serius bagi Bali. Apalagi langkah antisipasi telah dilakukan sejak lama. Salah satunya dengan pemasangan thermal scanner di Bandara Internasional Gusti Ngurah Rai yang sudah terpasang sejak masa pandemi COVID-19. Dengan alat tersebut, penumpang yang mengalami suhu tubuh tinggi dapat terdeteksi sejak awal. Karena itu, masyarakat dan pelaku pariwisata diimbau untuk tidak panik dan tidak berlebihan menyikapi isu yang berkembang. Scanner kan terpasang terus di airport. Begitu dia panas, jadi terdetek ya kan. Itu kan masih nyala dari zaman COVID. Jadi saya pikir ini belum heboh lah. Belum ada pembatalan, belum tiba-tiba wisatawannya cancel gara-gara sakit, itu nggak ada.
GIPI Bali juga menyatakan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk mengikuti perkembangan dan arahan resmi. Selama belum ada pernyataan darurat dari pemerintah, aktivitas pariwisata tetap berjalan seperti biasa. Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek, kunjungan wisatawan khususnya dari Tiongkok dan India diperkirakan tetap meningkat. Tingkat okupansi hotel bahkan diprediksi bisa mencapai hingga 80% di sejumlah kawasan wisata. GIPI Bali memastikan akan terus memantau situasi dan mengutamakan kewaspadaan, sembari menjaga kepercayaan wisatawan bahwa Bali tetap aman untuk dikunjungi. Winata, Bali TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, nasib pengusaha perak di Desa Celuk, Sukawati, Gianyar pada awal tahun 2026 berada di situasi yang cukup memprihatinkan, bahkan digambarkan berada di titik nadir. Meskipun terkenal sebagai pusat kerajinan perak, para perajin dan pengusaha lokal saat ini menghadapi tekanan berat akibat fluktuasi harga bahan baku yang ekstrim. Harga bahan baku perak melonjak drastis di penghujung bulan Januari 2026 dari kisaran 18.000 hingga 30.000 per gram menjadi sekitar 45.000 hingga 47.000 per gram. Dikutip dari berbagai sumber, harga bahan baku perak bahkan tembus di Rp60.000 per gram pada akhir Januari 2026. Kenaikan harga perak dunia ini membuat biaya produksi membengkak. Akibat harga bahan baku yang terlalu tinggi dan tidak terkendali, banyak pengusaha kecil UMKM di Celuk memilih untuk menahan produksi atau mengurangi aktivitas produksi untuk menghindari kerugian. Ironisnya, kenaikan bahan baku tidak bisa serta-merta dibebankan kepada pembeli, sehingga pengusaha perak mengalami margin keuntungan yang semakin menipis. Di tengah situasi ini, para pelaku UMKM perak tentu saja mengharapkan adanya uluran tangan pemerintah terkait untuk memberikan intervensi guna menstabilkan harga bahan baku yang dinilai memukul keras pelaku usaha kecil. Harapan saya pada pemerintah ikutlah turun memberi kejelasan kepada kita UMKM, terutama yang bergerak di bidang logam, perak dan emas ya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kok bisa mahalnya seperti melonjaknya jauh seperti ini. Jadi kalau dulu tuh melonjaknya 8.000 ke 10.000 masih bisa lah kita bertahan ya, masih bisa kita berkelanjutan untuk membuat order-order dari tamu. Tetapi kalau naiknya seperti ini, kita sepertinya sudah kehilangan akal. Jadi pemerintah mungkin bikin harga standar atau seperti apa kita juga tidak tahu ya. Harga standarnya seperti apa yang sekiranya bisa terjangkau dan membuat kami bisa bekerja kembali. Akan banyak nanti tukang-tukang yang kita jeda kerja, tukang-tukangnya pasti mereka sudah tidak bisa bekerja lagi. Itu dampaknya. Jadi kita kedepannya berharap sekali untuk pemerintah itu kasih kejelasan lah. Artinya ikut turun tangan, apa yang terjadi sebenarnya kita tidak tahu kenapa mahalnya sampai seperti ini. Selain kendala harga, usaha perak Celuk juga menghadapi masalah regenerasi, di mana generasi muda mulai kurang berminat menjadi pengrajin perak yang mengancam eksistensi kerajinan khas ini. Pengusaha perak di Celuk masih berjuang untuk beradaptasi dengan pemasaran digital, sementara banyak yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang manajemen bisnis dan branding modern. Meskipun dalam situasi sulit, Desa Celuk tetap diakui sebagai pusat kerajinan perak Bali. Terlepas dari semua itu, keberlangsungannya sangat bergantung pada kemampuan pengusaha beradaptasi dengan fluktuasi harga dan digitalisasi pasar. Ari Wiratmaja, Bali TV. Izin produksi arak Bali resmi terbit. DPRD apresiasi kinerja gubernur. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung.
Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Ngepat juga. Ya. 4. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu sonora vertikal pop. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil Pemerintah Provinsi Bali resmi menerima izin usaha produksi arak Bali dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Izin ini memberikan kepastian hukum bagi produksi dan peredaran arak Bali agar dapat dilakukan secara legal, terkontrol, dan berkelanjutan. Kalangan DPRD Provinsi Bali menyambut positif terbitnya izin tersebut. Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, Made Suparte, menilai capaian ini merupakan hasil kerja keras Gubernur Bali dalam memperjuangkan industri minuman tradisional khas Bali, yakni arak Bali. Akhirnya tuntas. Sekarang sudah resmi, sudah sah secara hukum. Ini kerja untuk kepentingan ekonomi rakyat dan juga untuk kepentingan kebudayaan Bali. Menurut Suparte, legalisasi arak Bali tidak hanya berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya para perajin, namun juga penting bagi keberlangsungan tradisi dan kebutuhan upacara adat. Jadi kalau dulu ini kan masyarakat yang memproduksi minuman arak Bali ini kan dulu was-was, khawatir dia di wilayah-wilayah tertentu di Karangasem, dan di mana-mana yang ada itu, mereka seolah-olah merasa bersalah, tidak sah pekerjaannya. Dulu kan dari pihak aparat penegak hukum terus mencari-cari, mengejar-kejar mereka takut. Ya, padahal usahanya ini untuk sampai menjadikan minuman arak Bali kan tidak mudah, kerja keras sampai kemudian sah itu ya, tingkat kualitas alkohol dan sebagainya. Jadi kita terima kasih kepada Pak Gubernur Bali. Sementara itu, anggota DPRD dari fraksi Nasdem, Dr. Sompir, juga mengapresiasi kebijakan tersebut. Ia menegaskan bahwa legalisasi arak Bali harus disikapi secara bijak dan bertanggung jawab, serta tidak menyarankan semua orang mabuk-mabukan. Tapi, kalau produk ini sudah disahkan, ini bagus bagi petani dan perajin UMKM arak. Arak Bali bisa diekspor, bisa masuk hotel dan restoran sehingga membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sompir menambahkan, arak Bali juga memiliki nilai tradisional dan kesehatan jika digunakan secara tepat. Ia berharap arak Bali ke depan dapat menjadi produk unggulan daerah yang dikenal hingga mancanegara. Tapi bila mana ini membawa rezeki bagi masyarakat Bali, terutama kalau wine atau alkohol tak bisa kita terima dari Eropa, kenapa tidak orang Bali bisa kirim arak ke luar negeri? Turis-turis datang mungkin bisa bawa oleh-oleh arak Bali yang mereka menikmati di sana karena sangat bagus di sana, tempat dingin. Dengan terbitnya izin ini, arak Bali kini resmi memiliki payung hukum yang jelas, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat Bali. Winata dan Mastika, Bali TV. Pemirsa, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, secara resmi melantik I Gusti Ngurah Edi Mulya dengan jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Denpasar. I Gusti Ngurah Edi Mulya sebelumnya menjabat penjabat atau PJ Sekda sekaligus Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Denpasar. Pelantikan yang berlangsung pada Jumat 30 Januari sore tersebut dirangkaikan dengan pelantikan 42 pejabat struktural lainnya, mulai dari eselon 4 hingga eselon 2B.
Wali Kota Denpasar dengan resmi melantik Saudara Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara secara resmi melantik I Gusti Ngurah Edi Mulya sebagai Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Denpasar dalam upacara pelantikan yang digelar di Geraha Sewaka Dharma Kota Denpasar Jumat 30 Januari 2026. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota juga melantik Niketut Dewi Ratih Purnamasari sebagai Kepala Inspektorat atau Inspektur Kota Denpasar, serta melantik pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kota Denpasar. Sebelum dilantik sebagai Sekda definitif, I Gusti Ngurah Edi Mulya menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sekaligus menjabat PJ Sekda Kota Denpasar. Pelantikan tersebut dihadiri Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Dandim 1611 Badung Kolonel Infanteri Putu Tangkas Waratawan, Asisten 3 Setda Provinsi Bali, Kepala BKPSDM Provinsi Bali, Iwayan Budiase, jajaran Forkopimda Kota Denpasar, serta para pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar. Turut hadir pula Ketua TP PKK Kota Denpasar Nyonya Sagung Antari Jayanegara, Ketua GEW Kota Denpasar Nyonya Ayu Kristi Arya Wibawa, Ketua Gatriwara Kota Denpasar Nyonya Purnawati Ngurah Gede, serta PJ Ketua DWP Kota Denpasar Nyonya Swadewi Edi Mulya. Wali Kota Jayanegara menyampaikan pelantikan ini merupakan bagian dari pengisian jabatan strategis yang sebelumnya kosong, khususnya jabatan Sekretaris Daerah dan Kepala Inspektorat setelah proses seleksi atau lelang jabatan Sekda rampung. Pengisian jabatan tersebut kemudian diikuti dengan pelantikan pejabat administrator dan pengawas. Ia berharap seluruh pejabat yang baru dilantik dapat segera bekerja secara cepat, adaptif, dan inovatif, serta terus meningkatkan kompetensi. Hal ini dinilai penting mengingat tantangan pelayanan publik ke depan yang semakin kompleks dan menurut kinerja pemerintahan yang responsif. Selain itu, menurut Wali Kota, dua masalah krusial Denpasar juga perlu mendapat penanganan bersama, yaitu kemacetan dan persoalan sampah, serta pemenuhan layanan kesehatan yang saat ini tengah berjalan. Kalau program prioritas ya pasti ada dua, kemacetan dan sampah yang kita prioritas. Kita fokus dan kebetulan memang di tahun ini kita ada pembangunan rumah sakit Malaya dari sisi pelayanan kesehatan. Dan juga nanti selanjutnya kita ada kami sekarang dari APBD kita bangun pusat kliniknya. Nanti yang lainnya akan dilakukan proses KPBD bersama pemerintah dengan badan usaha untuk melanjutkan semua pembangunan gedung di rumah sakit. Artinya yang jelas bagaimana kita sekarang optimalisasi pelayanan sampah dan kesehatan. Sementara itu, Sekda Kota Denpasar yang baru dilantik I Gusti Ngurah Edi Mulya menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun selama ini. Sebagai Sekda, ia menegaskan perannya sebagai staf pimpinan yang membantu wali kota dan wakil wali kota dalam mewujudkan visi kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Dirinya pun berharap dukungan dari seluruh pihak agar program-program prioritas pemerintah Kota Denpasar dapat berjalan dengan baik, optimal, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tentu searah dengan kebijakan Pak Wali Kota dan Pak Wakil, kami sebagai staf pimpinan bersama OPD teknis terus akan mengembangkan pola komunikasi, koordinasi, dan integrasi dalam berbagai sektor pembangunan, termasuk salah satunya adalah pembangunan sektor lingkungan hidup atau tata kelola lingkungan. Ya. Kita semua sudah paham dinamika di akhir-akhir ini dan kami mengajak, seizin Pak Wali Pak Wakil, kami mengajak seluruh komponen masyarakat kota juga memiliki kebersamaan di dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan di Kota Denpasar. Astimara atas kesungguhan dan kerja bersama-sama, secara pelan-pelan semuanya akan bisa kita tuntaskan. Seperti diketahui, total pejabat yang dilantik pada kesempatan tersebut berjumlah 43 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 1 orang sekretaris daerah, 1 orang inspektorat Kota Denpasar, 22 pejabat administrator, dan 19 pejabat pengawas. Pelantikan ini diharapkan semakin memperkuat kinerja birokrasi pemerintah Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung percepatan pembangunan daerah. Ari Wiratmaja, Bali TV.
Kami akan segera kembali dengan informasi harga bahan pokok di pasar tradisional stabil. Pedagang harapkan adanya peningkatan aktivitas jual beli. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi. Harga sejumlah bahan pokok di Pasar Badung terpantau relatif stabil pada akhir Januari 2026. Meski demikian, kondisi pasar yang cenderung sepi membuat pedagang berharap adanya peningkatan aktivitas jual beli. Hasil pemantauan lapangan, harga sejumlah bahan pokok relatif stabil. Salah satu pedagang bahan pokok di Pasar Badung, Wandri, mengatakan harga cabai, bawang merah, dan bawang putih masih berada dalam kondisi stabil. Cabai dijual dengan harga Rp60.000 per kilogram, bawang merah Rp30.000 per kilogram, dan bawang putih Rp35.000 per kilogram. Menurut Wandri, sebelumnya harga bawang merah sempat berada di kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Bahkan sempat mengalami kenaikan hingga Rp35.000 per kilogram. Namun saat ini harga kembali stabil. Selain itu, ia juga menjual kacang-kacangan. Ia menyebut harga kacang saat ini mengalami penurunan jika sebelumnya dijual seharga Rp45.000 per kilogram. Kini turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Ia menilai harga kacang saat ini tergolong stabil. Masih tetap harga, cabai Rp60.000, bawang merah Rp30, bawang putih Rp35. Dulu ada murahan, ada Rp40, ada Rp35, bawang. Oh gitu, itu untuk bawang. Kalau bawang merahnya kemarin bulan sebelumnya itu berapa harganya? Bawang merah ada 28, ada 30 juga, lagi naik, lagi 35. Kacang 45, sekarang udah turun, udah 35. Itu lombok lagi turun, lagi naik, kemarin naik 60.000 lombok, sekarang udah turun 55 nih. Kejaran sekarang 60 sekarang. Sepi ya? Ya, belinya sepi. Dagang-dagang katanya tidak ada orang beli, dagang nasinya. Malam-malam hujan itu pengaruhnya kan tidak ada orang tua. Sementara itu, pedagang sayur di Pasar Badung, Made Karmini, menjual berbagai jenis sayuran seperti toge, kangkung, sayuran hijau, tahu, dan tempe. Ia menjelaskan harga sayuran cenderung mengikuti kondisi pasar. Mungkin agak sepi gitu dah. Kacang panjang Jawa sama Bali bedanya lagi 3.000-an yang sekilo. Berapa Bu nominalnya? Nominalnya kalau Bali bisa 17. Yang Jawa bisa 12. Kalau sekarang berapa? Sekarangnya dari kacang Balinya masih 20 ada, 17 ada, yang Jawa ada 15 dan 14. Menurut bagus, ada yang agak besaran, murahan lagi dikit, bagusan mahalan lagi 2.000 gitu. Jagung yang naik. Berapa? Biasanya jagungnya 6.000, 7.000 modalnya, sekarang beli 8.000, jualnya 10.000. Yang jagung manis itu kalau jagung ketan jarang ada. Itu Bu ada beli 4, 5.000, Bu ya 3, ini kecil.
Kalau yang besar itu beli 4.000 jual 5.000. Jadi sepi, kalau kami bisa jual 6.000. Oh gitu. Ya itu beli 4.000. Oh kalau itu jualnya sekarang berapa? Sekarang ini belinya 4.000 jual 5.000 aja. Ya, kalau tahu tempe enggak. Kalau kangkung yang lain-lain? Kangkung yang akar aja waktu 2 hari aja yang naik, sekarang udah sepi lagi biasa. Biasanya itu kan beli satu gabung, isinya ada 20, bisa 20.000 sebelum merahnya. Yang jualnya 5.000. Kalau kangkung akar ada bisa isinya 15, bisa 15.000. 1.000 juga modalnya satu, tapi jualnya 5.000. Waktu lagi isinya 20 bisa 30 beli. Pas lagi sedikit ada. Mudah-mudahan sih biar rame. Orang ibu dagang kecil gini siapa tahu biar dapat juga uang jualan sedikit. Kalau sepi-sepi gini beli sedikit nggak nutup uangnya. Nggak nutup, belanjanya nggak nutup. Ia pun mengeluhkan kondisi Pasar Badung yang saat ini masih sepi pengunjung. Harapannya aktivitas pasar dapat kembali ramai agar pedagang dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan. Bunga dan Edi, Bali TV. Stikom Bali Group menggelar Rakornas Rapat Koordinasi Nasional tahun 2026 di kampus ITB Stikom Bali Renon pada Sabtu 31 Januari 2026. Rakornas membahas beberapa isu memperkuat tata kelola dan inovasi untuk mewujudkan lembaga yang berdaya saing global. Rakornas Stikom Bali Group dibuka secara resmi oleh Ketua Yayasan Widya Dharma Santi Ide Bagus Dharma Diaksa. Turut hadir dalam kesempatan tersebut penasihat Yayasan Widya Dharma Santi Profesor Made Bandem, Direktur PT Widya Dharma Sidi, sekaligus Rektor ITB Stikom Bali Dadang Hermawan, Direktur PT Widya Dharma Santi Made Marlo, dan unsur pimpinan lainnya. Rakornas 2026 ini berlangsung selama 1 hari tanggal 30 Januari 2026 dengan jumlah peserta 76 orang dari 23 lembaga dari 24 lembaga di Stikom Bali Group. Stikom Bali Group tercatat memiliki berbagai anak usaha, sebagian besar bergerak di bidang pendidikan. Rakor ini bertujuan salah satunya untuk meningkatkan silaturahmi kebersamaan, tukar pengalaman, meningkatkan wawasan dan kolaborasi, dan menanamkan nilai dan budaya kerja yang baik. Rektor ITB Stikom Bali Dr. Dadang Hermawan dalam sambutannya mengatakan ada beberapa isu yang dibahas, diantaranya studi lanjut alumni SMK ke Stikom Bali Group dengan ada diskon khusus sampai dengan 60% DPP, perubahan dual degree dengan UTB, dengan pengganti prodi dari SI ke BD, RPL, rekognisi pembelajaran lampau, beberapa perseroan terbatas di bawah Stikom Bali Group diajaki untuk go public, belanja ATK, seragam konsumsi hardware via data Yasa di Bali, pembelajaran bahasa di LPBA atau LPK Dharma, belanja marketing digital, dan beberapa isu lainnya. Ya, yang sudah dibicarakan tadi sudah disampaikan. Pertama adalah bagaimana koordinasi antar lembaga, ya, bahwa di kami ini kan ada beberapa sekolah formal, ada sekolah non formal. Nah, sekolah-sekolah formal ini kan harus dibekali dengan kompetensi-kompetensi. Jadi selain dibekali dengan ijazah, mereka harus dibekali dengan sertifikat kompetensi yang ada di lembaga-lembaga kami non formal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah seiring dengan program pemerintah, dan itu sudah dilaksanakan oleh kami sejak lama, yaitu bagaimana mengembangkan masalah-masalah tingkat drop out, tingkat ketidakaktifan para mahasiswa, kemudian juga tingkat ijazah yang tidak diambil karena alasan keuangan. Ini kita akan memberikan way out kepada mereka, yaitu dengan melaksanakan kuliah sambil magang atau sambil kerja ke luar negeri. Sementara Pembina Yayasan Widya Dharma Santi Profesor Made Bandem mengatakan ITB Stikom Bali akan mengalami peningkatan status menjadi universitas di mana semua persyaratan telah terpenuhi dan tinggal menunggu SK yang dipastikan akan turun dalam waktu dekat ini. Kami sekarang sedang menunggu kehadiran universitas yang kami sebut USB itu. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama kami memperoleh status peningkatan ITB Stikom Bali menjadi USB. Karena dengan peningkatan ini tentu saja kita juga ingin meningkatkan kualitas pendidikan kita dengan memperbanyak program studi.
Dalam kesempatan tersebut juga dilepas 4 mahasiswa program internasional internship ke Thailand, yakni Raja Mangla University of Technology, Tanyanburi. Adik-adik mahasiswa nanti akan mengikuti pembelajaran di Departemen Mekatronik dan Robotik gitu ya. Jadi mereka akan mendapatkan ilmu praktek juga dengan proyek-proyek mengikuti mahasiswa atau departemen yang ada di sana. Riasa Bali TV. Konjen Tiongkok Zhang Zisheng dorong peluang ekspor arak Bali dan penanganan sampah di Bali. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Konsul Jenderal Konjen Republik Rakyat Tiongkok Zhang Zisheng membuka peluang ekspor produk asal Bali ke Tiongkok, salah satunya arak, karena memiliki potensi pasar yang besar dan didukung relaksasi fiskal, diantaranya melalui Provinsi Hainan. Di samping itu, masalah sampah juga menjadi topik hangat yang dibahas dalam simposium dan makan malam bersama awak media di kediaman Konsul Jenderal Konjen Tiongkok di Denpasar kemarin. Perwakilan awak media yang dipimpin Ketua PWI Bali Dira Arsana mengaturkan terima kasih atas terselenggaranya simposium dan jamuan makan malam ini. Pihaknya berharap hubungan diplomatik kedua negara tetap berjalan baik dan stabilitas keamanan dunia tetap kondusif. Dikatakan Republik Rakyat Tiongkok punya peran besar dalam mendukung pariwisata Bali, karena Tiongkok menjadi salah satu negara penyumbang wisatawan terbanyak yang berkunjung ke Bali. Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Denpasar Zhang Zisheng mengaku negaranya menyambut potensi ekspor sejumlah produk dari Indonesia termasuk yang diproduksi pelaku UMKM dari Bali. Dalam paparannya kepada para pemimpin media di Pulau Dewata, diplomat senior itu menjelaskan pada Desember 2025 Provinsi Hainan memberlakukan operasi pabean khusus di seluruh Pulau Hainan, Hainan Free Trade Port, FTP. Peluang juga semakin terbuka lebar karena Pulau Hainan juga merupakan provinsi persahabatan dengan Provinsi Bali. Hainan dan luar negeri akan diberlakukan bebas tarif
untuk sebagian besar barang produk dengan nilai tambah mencapai 30% dapat dipasarkan ke Tiongkok daratan tanpa dikenakan biaya masuk. Pihaknya mengungkapkan produk dari Indonesia dapat langsung dikirim ke Hainan sehingga secara signifikan menghemat waktu dan biaya transportasi. Pemerintah Provinsi Bali mencatat arak Pulau Dewata berkembang pesat dengan hadirnya 58 merek arak lokal dan dinilai mampu bersaing dengan merek internasional ternama. Di sisi lain, Zhang Zisheng mendukung pemerintah dalam penanganan sampah di Bali. It is the largest garbage landfill in China up to now. I hope this will help you understand China's garbage disposal technology and capabilities. Maybe we can give suggestions, ideas to the local governments and the local community to quickly handle the issue of the Subang garbage problems here in Bali. So, terima kasih. So let's start watching this. Zhang Zisheng mengatakan kualitas turis Tiongkok taat aturan di Bali dan pelaku kriminalitas di Bali bukan WNA asal Tiongkok. Wisman Tiongkok juga tak pernah berperilaku kurang sopan di tempat suci yang ada di Bali. Konsulat Tiongkok mendukung Polda Bali dalam penanganan Wisman berperilaku nakal di Bali. Agus Sudiatmika, Bali TV. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang baru terbentuk 2025 lalu diwajibkan menggelar rapat anggota tahunan RAT pada 2026 ini. Di Kota Denpasar, dari 43 KDKMP yang sudah beroperasional, 2 diantaranya sudah melaksanakan RAT. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Koperasi Diskop dan UMKM Kota Denpasar, Idewo Made Agung, saat ditemui di Denpasar. Dia mengatakan di Denpasar sudah ada 43 KDKMP yang terbentuk dan semua sudah operasional. Demikian pula 2 KDKMP yang sudah melaksanakan RAT adalah KDKMP Sidakarya dan KDKMP Tegal Harum. Pelaksanaan RAT sebagai pertanggungjawaban pengurus dan pengawas ini diwajibkan dengan adanya surat edaran dari Kementerian Koperasi. Pihaknya pun mendorong pelaksanaan RAT melalui SE Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar. SE dari Kementerian juga diteruskan ke masing-masing KDKM. Berbeda dengan koperasi pada umumnya yang pelaporan RAT diunggah pada online data sistem Kementerian Koperasi. Untuk KDKMP, pelaporan melalui simkopdes.go.id. Lebih lanjut, Dewa Made Agung mengatakan 43 KDKMP yang terbentuk dan sudah semua beroperasi memiliki keaktifan berbeda-beda. Hal tersebut untuk membuat pendampingan dan dorongan masih sangat perlu dilakukan. Saat ini, unit usaha yang mendominasi KDKMP di Denpasar adalah unit usaha gerai sembako. Di samping itu ada juga gerai unit simpan pinjam, gerai LPG, agen perbankan, serta layanan ekspedisi yang bekerjasama dengan Pos Indonesia. Satu unit usaha yang unik ada di Sanurkau, yakni unit penyewaan peti es atau cool box. Tantangan KDKMP di Denpasar menurut Dewa Agung didominasi oleh lahan ataupun tempat untuk operasional. Meski demikian diakuinya pembentukan dan operasional KDKMP di Denpasar sudah sangat baik dan pihaknya pun memberikan apresiasi terhadap hal tersebut. Untuk mendorong keaktifan KDKMP, Dewa Agung mengatakan dari Diskop dan UMKM Kota Denpasar terus melakukan pendampingan. Samping itu ada pula sosialisasi hingga diklat yang sudah berjalan untuk peningkatan SDM KDKMP. SDM ini pun nantinya akan ada uji kompetensi terkait pengelolaan koperasi. Di samping itu, pendirian dan pengelolaan dari KDKMP ini juga dibantu dari asisten bisnis dari Kementerian Koperasi. Untuk di Denpasar saat ini ada 43 koperasi desa dan lurah merah putih. Dan sebagian atau mungkin keseluruhnya sudah launching mereka untuk istilahnya memulai operasional. Jadi, cuman masalahnya kan ada yang seperti saya sampaikan di rekan-rekan bahwa ada yang memang jalannya sudah luar biasa, tapi juga masih ada yang secara perlahan-lahan. Nah, ini yang
membedakan. Tapi operasionalnya dari 43 desa dan lurah itu mereka sudah jalan. Widya Stuti dan Dek Putra melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Taman Budaya Bali matangkan persiapan Bulan Bahasa Bali ke-8 tahun 2026. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit nek kuning. Metapang kalau kebos, mepandes utawi mesangi kamu antar ketua banyak yang miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. UPTD Taman Budaya Bali memastikan seluruh persiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Bulan Bahasa Bali ke-8 tahun 2026 telah dioptimalkan, di mana pembukaan Bulan Bahasa Bali ke-8 akan dilaksanakan di Gedung Kesirarnawa Taman Budaya Bali Minggu 1 Februari 2026 dan akan berlangsung selama sebulan penuh hingga 28 Februari 2026. Kepala UPTD Taman Budaya Bali, Wayan Mardike Buana, menyebut berbagai gedung, pertunjukan dan fasilitas pendukung siap digunakan oleh peserta lomba dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Ia menjelaskan pada pembukaan tersebut akan langsung digelar Lomba Nyurat Aksara Bali yang akan dipantau langsung oleh Gubernur Bali. Selain Kesirarnawa, sejumlah gedung lainnya seperti Ratna Kanda juga disiapkan untuk mendukung berbagai cabang lomba. Dari sisi fasilitas, UPTD Taman Budaya Bali juga memaksimalkan kebersihan lingkungan dan toilet. Terkait dekorasi, Mardike Buana menyebut penanganannya dilakukan oleh tim rekanan Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, sementara pihak Taman Budaya fokus menyiapkan gedung dan panggung pertunjukan. Untuk parkir, panitia memprioritaskan peserta lomba di area depan Arde Chandra, sedangkan pengunjung diarahkan ke area Kedaton, Isi Bali, dan parkir Abian Kapas di sekitar kawasan. Prediksi pengunjung diperkirakan cukup tinggi karena lomba diikuti perwakilan dari berbagai daerah seperti Denpasar, Gianyar, dan Badung. Namun jumlah peserta per lomba diperkirakan tidak mencapai 1.000 orang, mengingat kapasitas gedung Kesirarnawa sekitar 500 orang. Bahasa yang ke-8 tahun 2026, kita di sini di Taman Budaya sudah mengoptimalkan baik itu dari sarana prasarana terkait dengan penggunaan stage-stage yang akan digunakan untuk lomba oleh kabupaten kota. Kita di sini sudah mempersiapkan baik itu yang paling sering yang akan dipergunakan itu gedung Kesirarnawa. Gedung Kesirarnawa itu akan dipakai juga sekaligus untuk pembukaan festival bulan bahasa yang ke-8 ini yang dibuka langsung oleh Bapak Gubernur. Bulan Bahasa Bali
ke-8 tahun 2026 mengusung tema Atma Kerti Udiana Purnamaning Jiwa yang bermakna bulan bahasa Bali sebagai altar pemuliaan bahasa, aksara dan sastra Bali sebagai taman pembangun jiwa yang maha sempurna. Kegiatan ini merupakan implementasi Perda Provinsi Bali nomor 1 tahun 2018 tentang bahasa, aksara dan sastra Bali, serta Pergub Bali nomor 80 tahun 2018 tentang perlindungan dan penggunaan bahasa, aksara dan sastra Bali serta penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. Tahun ini maskot yang diangkat adalah kupu-kupu yang melambangkan transformasi siklus kehidupan. Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa, kelurahan, dan desa adat se-Bali, tingkat kabupaten kota, lembaga pendidikan, hingga tingkat provinsi yang dipusatkan di Gedung Siratnawa, Taman Budaya Provinsi Bali. Rangkaian kegiatan meliputi Utsawa, Festival, Wimbe Kare, Lomba, Sesolahan, Panggung Apresiasi Sastra, Widya Tula, Seminar, Kriya Loka, Workshop, Reka Aksara, Pameran, Melajah, Sambilang Mapelalian, Ruang Belajar Ramah Anak, Paguneman, Pengawi Bali, Diskusi Sastra, Raksa, Konservasi Lontar, hingga Bali Kerti Nugraha Mahotama. Pada pembukaan Bulan Bahasa Bali ke-8 akan digelar Festival Penulisan Aksara Bali pada berbagai media seperti batu, tembaga, lontar, kertas, kanvas hingga transformasi ke media kreatif dan digital. Winata Bali Pos. Pasraman Aditya Jaya Rawamangun dan pengurus pura bekerja sama dengan Lions Club Indonesia Ayodhya dan Distrik 307A1 melaksanakan bakti sosial pemeriksaan mata dan pemberian kacamata secara cuma-cuma bagi anak-anak Hindu di Gedung Dharma Sevanam Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta. Kegiatan tersebut bertujuan agar anak-anak Hindu mendapatkan edukasi akan pentingnya menjaga kesehatan mata guna bisa membaca mantra-mantra kitab suci Weda. Pasraman Aditya Jaya Rawamangun dan pengurus pura bekerjasama dengan Lions Club Indonesia Ayodhya dan Distrik 307A1 melaksanakan kegiatan bakti sosial pemeriksaan mata dan pemberian kacamata secara cuma-cuma bagi anak-anak Hindu yang berlokasi di Gedung Dharma Sevanam Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta. Salah satu ketua Pasraman Aditya Jaya Rawamangun, Jerogede Igede Wiyatnya, mengatakan tingkat SD kelas 2 hingga kelas 4, pemeriksaan mata diikuti oleh 168 murid dan 35 guru pasraman, pengurus pura, dan lain-lain. Kegiatan tersebut bertujuan agar anak-anak Hindu mendapatkan edukasi akan pentingnya menjaga kesehatan mata guna bisa membaca mantra-mantra kitab suci Weda. Pada hari ini kami melakukan kegiatan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata secara gratis di Pasraman Aditya Jaya untuk tingkat SD kelas 2 sampai dengan kelas 6. Kegiatan ini dapat terselenggara atas bantuan dari Lions Club Indonesia Distrik 307A1 Jakarta dan juga kerjasama dengan pengurus pura Aditya Jaya. Kegiatan ini tentunya sangat bermanfaat bagi anak-anak karena ada kegiatan edukasi tentang pemeliharaan kesehatan mata dan juga sekaligus disambung dengan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata secara gratis. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Lions Club Indonesia dan juga kepada pengurus pura Aditya Jaya. Pemeriksaan mata oleh Lions Club Indonesia di Pasraman Aditya Jaya Rawamangun merupakan bagian dari bakti sosial untuk meningkatkan kesehatan penglihatan masyarakat. Kegiatan ini meliputi pemeriksaan mata gratis bagi anak-anak Hindu Pasraman Aditya Jaya yang bertujuan mendeteksi dini gangguan penglihatan dan seringkali disertai dengan pembagian kacamata gratis bagi yang membutuhkan.
Dari Jakarta, Julius Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Kapur Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adi Putra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.